Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang transformasi linier dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Jadi nanti ruang dimensinya jadi berubah ya, dari N ke M. Fungsi-fungsi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M, contohnya seperti ini ya. Ada satu fungsi fx, fx-nya sama dengan e kuadrat, maka fungsi bernilai real dari suatu berubah real. Ya. Urainya, fungsi ini kita transformasi dari R ke R. Ya. Jadi dari ruang dimensi 1 ke ruang dimensi 1. Atau dari bilangan real menjadi bilangan real. Kemudian contoh yang kedua, ini rumusnya fxy. Jadi ada dua variabel, maka nanti fungsinya bentuknya seperti ini. Fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Maka fungsi ini bernilai real dari dua berubah real, ya, dari dua ini ya. Maka kalau ini tadi hanya satu, sekarang ini jadi dua. Maka ini fungsi ini transformasinya dari ruang dimensi 2 menjadi ruang dimensi 1. Ya. Kemudian untuk f, x, y, z, maka nanti bercontohnya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Fungsi ini bernilai real dari 3 berubah real. Ya. Ini fungsinya ini berubah dari ruang dimensi 3, 1, 2, 3 menjadi 1. Jadi fungsinya f, x, y, z. Jadi fungsinya hanya 1, maka ini fungsinya dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 1. Kemudian fungsi x1, x2 sampai xn, misalnya x1, x2 banyak ya sampai xn. Contohnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah terusnya sampai xn kuadrat. Maka ini fungsinya bernilai real dari n berubah real. Maka ini perubahannya dari r pangkat n menjadi fungsi r. Nah, nanti hanya ada satu persamaan. Jadi maka berubah dari ruang dimensi n menjadi ruang dimensi 1. Ini contoh bentuk-bentuk transformasi ya. Jadi jika daerah asal atau domain suatu fungsi f adalah ruang dimensi n dan daerah kawannya atau kodomain adalah ruang dimensi m, maka f disebut suatu peta atau transformasi dari ruang dimensi n ke ruang dimensi m. Jadi nanti kita bisa menulis fungsi f akan sama dengan Rn menuju Rm. Misalnya anggap F1, F2, Fn adalah satu fungsi bernilai real dari n berubah real. Ya. Jadi F ini mengandung X-nya sebanyak n. Ini X1, X2, Xn, F2 juga, X sampai N. Kemudian kalau ada persamaannya seperti ini jadinya, ya ada 1, 2, 3 sampai M, maka kita bisa menulis bahwa T ya akan sama transformasi dari suatu fungsi T ya, transformasinya dari ruang dimensi N, ini X-nya ada N, menjadi ruang dimensi M, di mana nanti ada beberapa persamaan. Maka kita bisa menulis satu fungsi Tx1, x2 sampai xn, di mana ini tadi menjadi W1, W2 sampai Wm. Ya. Nah, inilah contoh rumusan perubahan transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi N. Contoh persamaan, misalnya kita punya W1 sama dengan X1 tambah X2, W2 sama dengan 3 X1 kali X2, W3 sama dengan
X1 dikurang X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Definisikan suatu transformasi bahwa dia ini X-nya variabel yang berbedanya ada dua ya, X1 dan X2. Ini daerah asalnya atau domainnya adalah ruang dimensi 2. Kita rubah dia menjadi 3, berarti berubah dia menjadi, kita transformasi menjadi ruang dimensi 3. Maka nanti kita bisa menuliskan T transformasi ruang dimensi 2 menuju ruang dimensi 3. Jadi dengan transformasi ini bayangan titik bahwa X1, X2 ya adalah nanti bahwa TX1, TX2 akan sama dengan ini ya. X1 tambah X2, 3X1 X2, X1 kuadrat dikurang X2. Ini dia nilai-nilai ini kita pindahkan ke sini. Misalnya kita punya X1-nya nih 1, kemudian X2-nya -2. Jadi kita bisa menulis seperti ini ya. Ya, kita substitusikan nilai 1 dan 2 ini persamaan W1 ya. 1 di ini X2-nya min. Jadi min jadi berkurang ya, 1 dikurang 2 jadinya -1. Kemudian ini 3 kali X1 kali X2. Nah, jadinya 3 kali 1 kali -2 ya, jadi -6. Kemudian ini X1 kuadrat, 1 dikuadratkan. -2 dikuadratkan, 4. Jadi X1 dikurang 4. Ya. 1 dikurang 4 jadinya -3. Sehingga kita bisa membuat bahwa transformasi bahwa T1, -2 akan sama dengan -1, -6, -3. Nah, sekarang transformasi linier. Kalau contoh tadi itu tidak linier ya. Kenapa tidak linier? Kita perhatikan ini yang linier, W1-nya, W2-nya tidak. Ini kita lihat bahwa ada perkalian antara X1 X2. Ini contoh model yang tidak linier. Kemudian ini W3 juga ada kuadrat. Ini bukan linier. Nah, ini kita masuk kepada transformasi linier dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Ya. Jadi suatu transformasi linier ruang dimensi N ke ruang dimensi M kita definisikan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi tidak ada perkalian antar variabel X-nya dan tidak ada pengkuadratan atau pemangkatan terhadap variabel X-nya ini ya. Ini X-nya nggak ada yang berpangkat atau perkalian antar X ya. Sehingga ini disebut dengan bentuk persamaan linier. Ini kita perhatikan bahwa X-nya ada N, jadi fungsi domainnya atau daerah asalnya itu ada sebanyak N. Jadi kita bisa bahwa dia ruang dimensi N. Kemudian W-nya ada M, berarti fungsi transformasinya hasilnya nanti ada sebanyak M ruang dimensinya. Jadi ini bisa kita notasikan dalam bentuk matriks, jadinya adalah W1, W2 sampai Wm itu akan sama dengan matriks A11, A12 sampai A1n ya. Dengan kolomnya nanti banyaknya sebanyak M ya. Nih. Jadi tinggal kita rubah jadi matriks seperti ini ya. Kita rubah angka-angka A, konstanta A-nya kita bentuk dalam bentuk matriks, kemudian X-nya menjadi vektor X1, X2 sampai Xn. Atau ini bisa kita buat dia dalam perkalian matriks W akan sama dengan matriks A kali vektor X. Seperti ini ya. Di mana nanti A ini kita sebut dengan matriks standar dari transformasi ya. Jadi matriks standar dari transformasi T. Jadi contohnya kita punya transformasi ya T dari ruang 4 menjadi ruang dimensi 3. Berarti X-nya awalnya ada 4 menjadi W-nya ada 3.
3. Ini contoh persamaannya. 1, 2, 3, 4. Benar ya, kita ada 4. Kemudian W-nya ada 1, 2, 3. Nah, ini kenapa X-nya hanya 3? Nah, nggak apa-apa. Karena yang di atas semuanya ada 4, yang di bawah ini 3, berarti kita anggap bahwa konstantanya nanti ada yang X4-nya adalah 0. Nah, ini contohnya jadinya. Jadi kalau ini kita bentuk matrik, jadinya seperti ini. Ya, tinggal kita rubah ini jadi vektor W1, W2, sampai W3. Kemudian konstanta misalnya 2. Ini yang kalau negatif kita tetap negatifkan. Ya. -3, ini positif 1, ini -5. Ya. Kita rubah dia jadi matrik. Ini 4 kita taruh di baris kedua. Ini ada +1, ini berarti 1. Kemudian ini -2, berarti ini -2, ini +1. Kemudian ini 5, ini -1, X3-nya ini 4 plus, nah di sini kan nggak ada X4, berarti kita anggap bahwa nanti konstantanya adalah perkalian dengan 0. 0 dengan X4 berarti hasilnya 0 kan, maka di sini kita tulis 0. Sehingga nanti terbentuklah satu matriks seperti ini ya. Matriknya adalah 4 kali 3. Ya. Matriknya banyaknya, matriknya 3 kali 4, salah. Banyak baris adalah 3 dan banyak kolomnya 4. Kemudian kita kalikan dengan vektor X1, X2, X3, X4. Nah, inilah bentuknya dalam bentuk perkalian matriks. Sehingga matriks standar untuk T ini, ya itu ini. Ini yang disebut dengan matriks standar dari transformasi T ini, yaitu ini dia. Itu matriknya terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Jadi kita simbolkan dia dengan simetrik A, yang disebut dengan matriks standar atau dalam bahasa Inggris standar matriks. Nah, biasanya misalnya kita rubah variabel-variabel X ini menjadi suatu nilai vektor, yaitu 1, -3, 0, 2. Jadi X1 nilainya 1, X2 nilainya -3, X3 nilainya 0, X4-nya 2. Maka akan kita peroleh nanti W1 jadinya 1, W2 sama dengan 3, W3 sama dengan 8. Buktinya, ayo kita tinggal langsungkan saja. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini ya, bahwa W akan sama dengan A kali X ya. A kali X. Jadi ini salah ya. Oh, bukan W1, salah. Ini W1, nggak ada A-nya di sini ya. Berarti nanti kita perkalian matriks saja nanti yang ini ya. Nih, kan tadi nih ya. Kita tinggal rubah X1, X2, X3-nya, X4-nya dengan nilai 1, -3, 0, 2. Ini dia. Kita kalikan matrik. Masih ingat perkalian matrik kan? Jadi ini baris dikalikan dengan ini ya. Ini cuma satu. Kalau ini nih X-nya kan cuma berupa vektor. Jadi kita kalikan baris dengan ini. Sehingga terbentuk vektor dengan 3 baris. Ya, dengan 3 nilai titik ya. Itu 1, 3, dan 8 hasilnya. Coba. 2 kali 1 ditambah -3 kali 3, 9 ya. Berarti 11. Ditambah 1 kali 0, 0, 11. Kemudian dikurang 5 kali 2, 10. 11 kurang 10, 1. Kemudian nih, 4 kali 1, 4. Dikurang 1, ini kan min nih. Tambah 1 kali -3 ya. Jadi 1. -2 kali 0, 0. Kemudian 1 kali 2, 2. Hasilnya 1 tambah 2, 3. Kemudian 5 kali 1, 5. -1 kali -3, salah. 3 ya. Jadi 5 tambah 3, 8. 4 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. Berarti 8. Sehingga kita peroleh ini bahwa nanti W1 nilainya 1, W2 adalah 3, dan W3 hasilnya 8. Nah, sekarang geometri transformasi linear. Jadi ini misalnya suatu titik ya awalnya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk grafik, misalnya transformasinya awalnya kita punya titik X di sini, kita transformasi dia akan berubah jadi nanti titiknya akan terletak di atas sini. Ini perubahannya.
Atau berupa garis. Kita punya atau dalam bentuk vektor, ini dalam bentuk vektor ruang dimensi 2 ya. Ruang dimensi 2. Misalnya nanti dia vektornya seperti ini ya. Satu garis X. Kita transformasi dia berubah jadi seperti ini ya, menjadi TX. Nah, operator pencerminan. Jadi kita transformasi ini ada dalam bentuk salah satunya pencerminan. Awalnya kita punya nilai, kalau kita perhatikan dari gambar ya. Ini dia. Kita punya nilai awal X, Y dari domain ya. Berarti ini sekarang kita variabelnya X dan Y. Kalau sebelum-sebelumnya kita pakai X1, X2 gitu ya. Kalau sekarang kita X dan Y karena kita menggunakan ruang dimensi 2 ini ya. Awalnya kita vektornya X-nya di sini. Kalau kita cerminkan dia terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, berubah letaknya jadi sini, yaitu min X, Y. Jadi nanti nilai X-nya, kalau kalian belajar cermin dulu, jarak ini ke sini itu harus sama ya. Makanya jadi nanti kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya jadi negatif, kemudian Y-nya masih tetap di titik yang sama, yaitu Y positif sini. Sehingga ini adalah vektor cerminan dari atau transformasi dalam bentuk cermin menjadi W akan sama dengan TX. Ya. Jika W sama dengan TX, maka persamaan yang berhubungan dengan komponen X dan W ini ya, pertama W1-nya kita akan sama jadi dengan min X ya. Kita kan ada awalnya X dan Y. Ya. Kan ada dua variabel ya, X dan Y. Maka ini W1, nanti kan ini W1-nya hasilnya min X, kemudian W2 hasilnya Y. Ya. Jadi ketika dia min X, itu akan sama kalau dia ada dua variabel, kita anggap bahwa min X tambah 0Y. Ya kan? 0Y berarti 0 ya, tambah 0. Karena dia ada awalnya kan kita ada 2. Jadi kalau Y berarti awal di sini 0. Ini min X tambah 0, Y. Kemudian yang W2 yaitu Y, hasilnya itu akan sama dengan 0 kali X tambah Y. Ya kan? Karena kita anggap dia ada daerah awalnya itu adalah 2, ruang dimensi 2. Sehingga kalau kita lihat persamaan ini ya, kalau kita bentuk menjadi perkalian matrik itu akan sama dengan min 1, ini 0, kemudian ini 0 pada baris kedua, kolom kedua, baris kedua ini 1. Sehingga terbentuk matrik min 1, 0, 0, 1, itu matrik 2 kali 2. Kita kalikan dengan XY, ya. Sehingga ini kita bisa simbolkan ini dengan matrik T, ya. Ini. Itu matrik standar dari transformasi pencerminan ini, ya. Bahwa si T, matrik T, kita simbolkan dengan matrik T ini, ya, adalah matrik standar dari transformasi pencerminan terhadap sumbu Y ini. Sehingga kita bisa membuat transformasi ini menjadi rumusan bahwa W akan sama dengan TX ini adalah kalau dalam bentuk matrik adalah perkalian matrik T dikali dengan vektor X. Sehingga kita dari contoh ini kita bisa membuat suatu bagan atau tabel bahwa kalau dia transformasi, ya, reflection itu pencerminan terhadap sumbu Y, ini tadi sudah dicontohkan, salah. Bahwa nanti W1-nya akan menjadi min X dan Y, dan matriks standarnya adalah min 1, 0, 0, 1. Ini matriks standarnya. Kemudian kalau kita misalnya vektor dari XY, kita cerminkan terhadap sumbu X, ya.
itu garis vertikal ini ya. Kalau kita cerminkan, ini jaraknya sama, maka akan terjadi bahwa cerminan ini hasilnya adalah X, min Y. Jadi W1-nya X, W2 min Y. Sehingga ini akan matriks standarnya akan kita peroleh ini. 1, 0, 0, 0, minus 1. Kemudian jika suatu vektor X, Y kita transformasi, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, yaitu ada satu garis persamaan Y sama dengan ini dia, maka dia akan terbentuk Y, X. Jadi yang nilai X tadi menjadi Y, nilai Y menjadi X. Kita rubah dia jadinya, ya jadi W1 akan sama dengan Y, W2 sama dengan X. Jadi nanti matriks standarnya menjadi 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian kalau kita berapapun nilai X ya, kalau kita ada pertanyaan cerminkan nilai satu X-Y-nya diketahui, tentukan cerminan terhadap sumbu Y. Maka kalian bisa mencari dengan perkalian matrik ini dengan X-nya. Kemudian misalnya ini terhadap sumbu X, maka kalikan matrik standar ini dengan X dan Y yang diketahui. Kalau misalnya dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka nanti kalikan matrik ini dengan nilai X dan Y yang akan diketahui. Kemudian jika kita menggunakan ruang dimensi 3 ya, di mana nanti ada 3 variabel domain atau daerah asal, maka nanti akan diperoleh juga ruang dimensi 3 karena ini adalah pencerminan ya. Jadi pada ruang kalau kita cerminkan terhadap sisi XY ya. Jadi kalau kita bayangkan ini ada satu ruang dimensi 3, satu ruangan. Kita cerminkan dia misalnya terhadap XY. XY itu berarti daerah yang ini. Ini X, ini Y. Jadi daerah yang dihasil ini ya. Daerah yang dihasil ini letaknya sini, nanti kalau dicerminkan ini nanti letaknya ke bawah. Jadi Z-nya yang jadi negatif ya. Y tetap Z-nya negatif. Jadi nanti matriks standarnya ini. Ya. Kemudian ini jika diproyeksikan terhadap sisi XZ. XZ berarti daerah tegak, sisi dinding yang tegak. Maka ini matriks standarnya ini. Kemudian jika diproyeksikan terhadap dinding YZ, nanti ini matriks standarnya. Hasilnya ini. Jadi nanti kalau ada soal, jika misalnya matriknya ruang dimensi 3, ya, ada soal misalnya dicerminkan terhadap sisi XY atau sisi ruang XZ atau YZ, maka kita kalikan saja standar ini lagi matriks standarnya. Ya, matriks standar ini dengan nilai XYZ-nya yang diketahui. Kemudian selain tadi ini dalam bentuk pencerminan, sekarang operator-operator proyeksi dalam bentuk ortogonal, yaitu daerah tegak lurus. Jadi misalnya dalam ruang dimensi 2, kita ketahui ada vektor XY. Jika dia ortogonal terhadap X, ortogonal berarti dia tegak lurus terhadap X, maka nilai W1 menjadi X, W2-nya 0. X1, 0. Ini dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Maka matriks standarnya adalah 1, 0, 0, 0. Ini matriks standarnya. Jadi kalau kita ditanya jika suatu nilai X ya, tentu kita transformasikan dia tegak lurus, jadinya maka terbentuknya titik itu menjadi perkalian standar matriknya dengan nilai X dan Y yang diketahui. Kemudian ini jika dia tegak lurus terhadap Y, ini matriks standarnya 0, 0, 0, 1. Ya.
Ini jika ruang dimensi 3, ya. Ini jika ortogonal ya sekarang terhadap bidang X, Y, X, Z, Y, Z. Nah, inilah matriks standarnya. Jadi nanti adik-adik tinggal melihat saja lagi tabel-tabel ini sesuai dengan apa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi soal nanti yang akan dihadapi. Tinggal kalian transformasinya, kalau dia minta tegak lurus ya, ortogonal terhadap misalnya ini dalam bentuk ruang dimensi 3, perhatikan ini dia ortogonalnya terhadap bidang apa, apakah X, Y, Z, kalian tinggal gunakan aja sesuai dengan matriknya dan sisinya yang mana. Ya, perkalikan matrik ini dengan X, Y, Z-nya. Kemudian transformasi yang lain itu berbentuk rotasi. Nah, jadi kalau dalam rotasi berarti kita menggunakan sudut ya. Perubahannya berapa besar, perubahan arahnya itu berapa sudut arahnya yang kita rotasikan atau kita putar dia berapa. Kalau dalam bidang ruang dimensi 2 itu berarti dalam bentuk sudut ya, berapa arahnya seperti apakah arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau sudut biasanya kan kita berlawanan arus jarum kalau perubahan titik sudut. Maka nanti rotasi misalnya sebesar berapa derajat, ya ini sudutnya nanti theta ini berapa derajat sudutnya. Dari titik asal, maka kalian bisa menggunakan rumus matriks standarnya itu cos theta min sin theta, cos theta dikalikan nanti dengan berapa X dan Y-nya. Sehingga terbentuk nilai transformasinya. Nah, ini kalau ruang dimensi 3, ya, ini kita putar. Jadi kalau ruang dimensi 2, dia seperti jam yang bergerak, ya, seperti ini ya jarum jam ya, seperti jarum jam yang bergerak. Tapi kalau dalam ruang dimensi 3 itu terbentuk seperti kita memutar ya di satu sisi ya. Jika dia diputar terhadap sumbu X, nanti ini matriks standarnya, terhadap sumbu Y ini matriks standarnya, dan ini terhadap sumbu Z ini nanti matriks standarnya. Jika kita kalikan nilai X, Y, Z-nya ini diketahui. Nah, ini ada latihan, ada 5 soal, ya. 5 soal. Perhatikan contohnya nih ya. Carilah untuk latihan 1, carilah domain dari transformasi oleh persamaan di bawah ini. Tentukan apakah transformasi tersebut linier. Nah, ini kita perhatikan bahwa daerah domain yaitu ini X1, X2, X3 berarti ada ruang dimensi 3. Menjadi W1, W2. Jadi menjadi ruang dimensi 2. Bentuk X-nya apakah ada perkalian atau pemangkatan? Tidak, berarti ini adalah ruang bentuknya linier. Di transformasi ini adalah linier dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 2. Jadi bisa kita tulis untuk A ini linier. Kita tulis kodenya bahwa T.2 R pangkat 3 menuju R pangkat 2. Contoh 2 gimana? 1B ini X-nya nanti ada berapa nih? X1, X2, ya, X1, X2, X1, X2. Berarti cuma ada 2 X ya, semuanya. Jadi ada 2 daerah domain, daerah kodomainnya ada 3. Ya, jadi dia apakah linier? Ternyata ada perkalian antar variabel X-nya ya. Ada perkalian, maka ini bukan linier. Nah, ini contoh 1B ini tidak linier. Tidak linier. Dan ini ruang pertransformasinya dari T.2, ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3. Coba kerjakan 1C dan 1D-nya ya. Kemudian contoh kedua ini.
ya. Carilah matriks standar untuk transformasi linier ini, ya. Tentukan matriks standarnya di ruang dimensi 3 ya, ke ruang dimensi 3 juga. Tentukan matriks standarnya dan hitung nilai W1, W2-nya jika kita peroleh bahwa X1-nya -1, X2-nya 2, X3-nya 4. Nah, coba hitung dengan menggunakan perkalian matriks. Coba kerjakan dulu ya. Kemudian nomor 3, carilah matriks standar untuk transformasi linear T yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini untuk soal nomor 3, adik-adik tentukan matriks standarnya jika transformasi yang terbentuk seperti ini. Nah, contohnya untuk A. Jadi ini daerah domainnya itu X1, X2. Berarti kita W-nya nih, W1 nilainya X2. Kemudian W2 nilainya, perhatikan tanda pembeda X1, X2, W1, W2, W3, dan seterusnya. Lihat tanda komanya ya. Ini berarti ini W1 yaitu sama dengan X2. Kemudian W2 akan sama dengan min X1. Kemudian W3 akan sama dengan X1 tambah 3X2. Kemudian W4 akan sama dengan X1 dikurang X2. Jadi ini adalah transformasi dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 4. Tentukan berapa matriks standarnya. Nah, silakan adik-adik coba dulu. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Ini ada 4 soal. Kemudian soal nomor 4, gunakan perkalian matriks untuk mencari pencerminan 2, min 5, 3 terhadap bidang. Nah, ini ruang dimensi 3 ya. Kita lakukan pencerminan terhadap bidang XY, XZ, YZ. Tinggal kalian kalikan matriks standar. Lihat di tabel tadi. Misalnya untuk bidang XY, apa matriks standarnya kita kalikan dengan X ini, vektor ini. Kemudian untuk soal nomor 5, gunakan perkalian matriks untuk mencari banyaknya vektor min 2, 2, 1 jika vektor ini kita rotasikan terhadap berlawanan arah jarum jam. Jadi bergerak dia ke arah kiri dengan sumbu 30 derajat. Nah, terhadap sumbu X ya. Jadi hati-hati. Coba kalian kerjakan ini. Kemudian berlawanan dengan arah sumbu Y terhadap sumbu Y. Nah, ini ruang dimensi 3. Coba kerjakan berapa matriks standarnya. Tentukan kalian kalikan dengan ini. Nah, silakan kerjakan dulu latihannya. Bagi yang sudah selesai, silakan di share di WA Group. Nah, demikianlah materi hari ini tentang transformasi ruang dimensi linier ya, transformasi linier ruang dimensi R menuju ruang dimensi M. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.